Hai teman-teman, salam satu hobi. Tweet, tweet. Baiklah teman-teman, rencananya hari ini saya ingin membuat tutorial tentang cara pembuatan nektar untuk sogo ontong. Tetapi sebelum saya untuk membuat nektar atau racikan nektar, perlu sekiranya saya ingin berbagi tentang informasi apa sih yang terkandung dalam bahan nektar tersebut, yaitu dari kandungan kuning telur yang akan digunakan sebagai racikan nektar pada sebuah ontong. Di sini saya sudah memiliki 2 buah telur teman-teman, ada telur ayam kampung, kemudian ada telur ayam ras. Oke teman-teman, sebelum saya masuk kepada pembahasan mengenai tentang perbedaan nutrisi antara telur ayam kampung dan telur ayam ras, jangan lupa ya teman-teman dukung channel ini dengan cara klik subscribe yang ada di tulisan bawah, yang tulisan tanda merah. Silahkan di subscribe dan ditekan loncengnya. Silahkan tekan like jika teman-teman suka dengan video ini. Oke teman-teman, kita langsung ke pembahasannya. Setelah saya beberapa mencari informasi, searching di medsos ataupun di media-media lain, saya mendapatkan informasi bahwa ada beberapa kandungan telur ayam ya teman-teman. Baiklah, yang pertama-tama saya akan membahas tentang kandungan nutrisi pada telur ayam kampung. Ini bersumber data, karena saya tidak mengarang sendiri, saya mendapatkan data dari beberapa sumber, maka inilah hasilnya ya teman-teman. Dalam 100 gram telur, ini dikatakan 100 gram itu 2 butir telur ya teman-teman. 2 butir telur ayam kampung mengandung nutrisi seperti energi 150 kalori, kemudian proteinnya 13 gram, kemudian lemak 10 gram, karbohidrat 1,5 gram. Nah, seperti itulah teman-teman. Oke, kita masuk ke kandungan nutrisi pada telur ayam ras ya teman-teman. Di sini dikatakan bahwa 100 gram lagi teman-teman, yaitu sama dengan 2 butir telur ayam ras. Itu memiliki kandungan nutrisi yang pertama energi 150 kalori, kemudian protein 12,5 gram, dan lemak 10 gram, dan terakhir karbohidrat 1 gram. Jadi hasil ini teman-teman bisa simpulkan kira-kira untuk nutrisi yang lebih baik daripada 2 telur ini kira-kira yang mana, seperti itu. Di sini saya mencari tentang beberapa vitamin yang baik yang sangat dibutuhkan, perkiraan saya yang sangat dibutuhkan pada sogo ontong itu. Saya mendapatkan sebuah pembahasan yang menarik teman-teman. Di sini telur itu mengandung vitamin E gitu ya teman-teman. Tapi di antara 2 telur ini memiliki kandungan-kandungan yang berbeda ya teman-teman. Artinya perbedaan itu terlihat pada jumlah vitamin E yang terkandung, seperti itu. Di sini saya mendapatkan bahwa ayam kampung itu dapat menghasilkan 2 kali vitamin E lebih besar daripada ayam ras, gitu teman-teman. Jadi kalau dilihat fungsi dari vitamin E ini yang akan diaplikasikan ke sogo ontong, itu cocok untuk meningkatkan kesehatan pada jantung sogo ontong. Kemudian di sini saya menemukan untuk meningkatkan kesuburan. Nah, mungkin ini kesuburan di sini adalah untuk meningkatkan kesuburan produksi, seperti itu. Jadi dengan cara memberikan vitamin E yang rutin, maka sogo ontong itu dia akan cepat kesuburannya akan bagus, seperti itu. Jadi dari kesuburan itu bisa memunculkan sebuah birahi, seperti itu. Kalau logika saya seperti itu teman-teman. Jadi sogo ontong itu bisa mempercepat birahi, seperti itu ya. Karena di sini kesuburan, seperti itu ya. Kalau saya keliru mohon diperbaiki, saya juga bukan bidangnya dalam hal ini, cuman saya berpikirannya seperti itulah.
Kemudian di sini ada kemampuan penglihatan untuk matanya itu teman-teman. Ketika segontong kita konteskan atau kita lombakan itu butuh penglihatan yang lebih mantap seperti itu ya teman-teman, karena diantara banyak segontong yang dijejer di gantangan itu kita butuh mata yang sangat teliti untuk memilih musuh yang mana yang akan dilawan seperti itulah. Nah, jadi vitamin ini sangat bisa direkomendasikan ya untuk menggunakan vitamin E yang bagus gitu. Kemudian di sini saya melihat fungsi otak. Nah, tentunya kalau dilihat dengan fungsi otak berarti untuk mencerdaskan suatu burung yang akan kita berikan pada telur ini ya teman-teman. Itu fungsi otak kita sangat butuhkan karena untuk supaya sogo-ontong ini ketika kita masteri dengan suara burung lain agar sogo-ontong ini mudah menirukan. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Setelah ini kita akan masuk ke melihat bagaimana kira-kira perbedaan telur ini dari telur ayam kampung ke telur ayam ras. Oke teman-teman, coba kita melihat dulu dari segi karakter telur ayam kampung dengan telur ayam ras. Kita mulainya dari telur ayam kampung dulu teman-teman. Kulit ayam atau cangkang telur ayam kampung ini agak keras ya teman-teman. Dia tuh teksturnya agak keras. Setelah saya buka teman-teman, saya coba buka, ternyata warnanya itu lebih ke orange, ke kuning ke orange begitu ya teman-teman. Kita bisa lihat ini warnanya lebih kuning ke orange, warnanya pekat. Kita coba tuangkan di sini biar lebih jelas. Nah, inilah warnanya teman-teman dari kuning telur ayam kampung ini. Kemudian kita lihat yang telur ayam ras ya. Kita buka, kita mengambil kuningnya saja teman-teman karena putihnya tadi saya sudah buang. Kita lihat kalau dari tekstur kulitnya ini agak tipis, kurang kokoh teman-teman. Ini mudah pecah kayaknya seperti itu ya. Kemudian kita coba lihat kuningnya. Nanti kita bedakan teman-teman dari bentuk warna, kita bedakan nanti yang mana lebih menonjol warnanya kira-kira. Ya, agak encer teman-teman, goncang begitu jadi agak encer gitu. Ini warnanya kekuningan ya, warnanya sedikit warnanya kekuning seperti warna kuning muda seperti itu teman-teman, kuning muda. Mungkin dari warna ini kita bisa lihat ya, kalau masalah melihat nutrisi maka warna telur ayam kampung ini lebih terang seperti itu ya, lebih sehat dilihat. Mungkin kandungnya lebih cocok yang dikatakan seperti yang saya dapat sumbernya itu ya, proteinnya lebih tinggi atau kandungannya lumayan lebih tinggi gitu dibandingkan dengan telur ayam ras ini teman-teman. Tapi perlu lagi saya tekankan bahwa ini hanya sebuah informasi yang saya dapat bahwa kandungan telur ayam kampung dan ayam ras ini memiliki beberapa perbedaan seperti itu. Nah, sekarang tujuannya kita untuk memilih telur ini kan gunanya untuk membuat nektar. Tujuannya kita untuk membuat nektar racikan itu adalah untuk memenuhi nutrisinya kepada sogo-ontong. Jadi terserah teman-teman mau pilih yang mana kira-kira seperti itu. Dan kalau kita mau terapkan ke sogo-ontong, karena sogo-ontong itu makanannya nektar atau nektar bunga atau nektar sejenis di alam liar, kemudian diaplikasikan ke telur, apakah sogo-ontong itu cocok ya teman-teman? Apakah itu sogo-ontong itu bisa diberikan kuning telur ketika kita memelihara di dalam sangkar? Tapi menurut saya begini teman-teman, ketika kita mengaplikasikan suatu makanan kepada sogo-ontong,
kita memantau sogo ontong itu setelah beberapa hari dia makan, tapi kelihatannya sogo ontong itu masih sehat, apalagi sogo ontong itu bisa gacor, maka itu baik bagi sogo ontong karena dia itu masih bisa bertahan hidup, fisiknya sehat, kemudian dia berkicau. Apakah telur ini bisa jahat kepada sogo ontong, teman-teman? Oke, teman-teman, simpulkan sendiri. Saya cuma berbagi tentang informasi kandungan nutrisi pada 2 buah telur tersebut. Maka untuk mengaplikasikan kepada sogo ontong, silahkan teman-teman simpulkan sendiri. Gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup dulu untuk video kali ini. Untuk setelah ini mungkin saya akan mencari informasi tentang nektar atau bahan nektar tambahan yang akan digunakan ke sogo ontong, seperti itu. Oke teman-teman, saya ingatkan lagi, jika teman-teman ingin mendukung channel ini, silahkan klik subscribe yang ada di tulisan bawah, kemudian tekan like-nya jika teman-teman suka, share juga ke medsos teman-teman yang lain jika informasi ini bermanfaat kepada Shogun Mania Indonesia.